Halo semua, kali ini kami dari kelompok 5 Pimen kelas A1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan menjelaskan tentang perilaku individu dan proses mental dalam lingkup psikologi. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita kenali dulu sejarah psikologi. Psikologi berasal dari dua ilmu, yaitu fisiologi dan filsafat yang mempertanyakan pikiran. Pemikiran tersebut dilihat oleh seorang profesor Jerman bernama Wilhelm Wundt sebagai pandangan yang menarik. Karena inilah, ia mendirikan psikologi sebagai disiplin ilmu baru yang ditandai dengan pendirian laboratorium psikologi pertama di dunia yang bertempat di Leipzig, Jerman. Apa sih psikologi itu? Psikologi berasal dari bahasa Latin yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun, seiring berkembangnya aliran psikologi, psikologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Ada beberapa kajian dan wilayah terapan dalam psikologi. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi psikologi dari sudut pandang kognitif, yaitu perilaku individu dan proses mental. Pertama, kita akan membahas tentang kesadaran. Kesadaran atau consciousness berasal dari bahasa Latin yaitu conscio dari kata cum yang berarti dengan dan scio yang berarti tahu. Ada 3 rumusan kesadaran menurut Paulik yang mengutip pendapat Piaget. Yang pertama, kemampuan seseorang menyadari pengalaman subjektifnya. Yang kedua, menunjukkan akses sistem kesadaran untuk ke proses mentalnya sendiri. Dan yang ketiga, merujuk pada wujud non-fisik. Contoh penggunaan kesadaran pada proses mental, salah satunya dapat dilihat dari perspektif holistik milik Gestalt. Coba lihat gambar ini. Apa yang kalian lihat? Orangkah atau tempat lilin? Persepsi yang muncul pada setiap orang dapat berbeda berdasarkan bagaimana pikiran kita mengorganisir stimulus yang diberikan. Selanjutnya, yaitu tentang sensasi dan persepsi yang sangat berkaitan dengan kesadaran dan proses mental. Seperti yang sudah digambarkan sekilas pada materi kesadaran tadi, stimulus yang diterima panca indera kita sebut sebagai sensasi. Pada sensasi, ada batasan penerimaan stimulus yang kita sebut absolute threshold yang dikembangkan oleh Wagner seperti pada tabel. Namun, pada tabel tersebut, batasannya berlaku jika panca indera kita dalam kondisi normal. Sedangkan, seseorang dengan gangguan pada indera pengecap membutuhkan lebih dari 1 sendok teh gula untuk merasakan adanya manis dalam 1 galon air. Selanjutnya, kita membahas mengenai persepsi. Persepsi adalah bagaimana kita mengolah sensasi yang ada menjadi sesuatu yang lebih bermakna atau hasil kognitif. Ada 2 proses pengelolaan persepsi. Yang pertama, bottom up. Diawali dengan mendeteksi bagian stimulus secara spesifik, lalu digabungkan sehingga menjadi stimulus yang dikenali. Yang kedua, top down. Diawali dengan pengambilan kesimpulan mengenai stimulus secara keseluruhan, lalu diseleksi, kemudian barulah stimulus dapat dikenali. Pembahasan mengenai persepsi tidak dapat lepas dari prinsip persepsi Gestalt mengenai pengorganisasian komponen stimulus yang memiliki pola sehingga menghasilkan persepsi. Hasil pengelolaan persepsi ini dapat berbeda pada setiap orang karena dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, impresi, dan latar belakang seseorang. Nah, sekarang kita beralih ke topik atensi. Atensi sendiri diartikan sebagai pemusatan pemikiran terhadap suatu objek dengan cara mengabaikan objek lain di sekitarnya. Salah satu fungsi dari atensi adalah selective attention, yaitu memilih stimulus untuk diberi perhatian dan mengabaikan stimulus lain yang tidak relevan. Contohnya, simak video berikut ini ya. Seperti yang tadi kita lihat, karena kita fokus untuk menghitung beberapa banyak lompatan, kita malah tidak menyadari perubahan warna pada stalk. Hal inilah yang dinamakan dengan selective attention. Sekarang, yuk kita beralih ke materi tentang memori.
Terdapat 3 tahapan umum dari pemrosesan memori. Pertama, memasukkan informasi atau encoding. Kedua, menyimpan data atau informasi yang didapat dalam short term atau long term memory atau storage. Ketiga, retrieval atau saat kamu berusaha mengingat kembali ingatan yang sebelumnya tersimpan. Jika ada tahapan dari proses tersebut yang tidak berjalan dengan baik, itulah saat dimana kita merasa lupa. Sekarang, mari kita eksplor sedikit tentang bahasa. Kita semua setuju bahwa bahasa sangat dibutuhkan agar kita dapat menyampaikan informasi ke satu sama lain dengan baik, menyampaikan gagasan, dan lain sebagainya. Tapi, tahukah kamu bahwa bahasa mempengaruhi cara kita melihat warna? Ya, itulah yang diungkapkan Gavin Evans pada bukunya yang berjudul The Story of Color. Ternyata, ada loh budaya di dunia yang tidak punya penamaan warna biru. Suku Afrika misalnya. Pada bahasa Inggris sendiri, ternyata warna biru baru dikenal baru-baru ini loh. Pada sebuah penelitian, ditemukan bahwa ketika orang Inggris diperlihatkan color wheel berwarna hijau-biru, mereka dapat dengan mudah membedakan warna biru dari hijau. Sedangkan pada suku Afrika, mereka tidak dapat membedakannya. Jadi, bisa dibilang bahwa persepsi kita terhadap warna tidak hanya berhubungan dengan warna yang kita lihat, tetapi juga bergantung dengan penamaan warna pada bahasa yang kita gunakan. Berikutnya, yaitu intelijensi. Kalau ngobrolin masalah intelijensi gini, pastinya nggak terlepas dengan tes IQ ya. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa mendengarkan musik klasik karya Mozart bisa meningkatkan kecerdasan kita. Masa sih? Yuk kita ulik kebenarannya. Studi ini mulanya dilakukan di Universitas California, di mana mahasiswanya diminta mendengarkan musik Mozart selama 10 menit. Hasilnya, terjadi peningkatan skor IQ di antara mahasiswa tersebut. Namun, beberapa studi replikasi berikutnya belum dapat memastikan keberadaan efek tersebut. Artinya, eksperimen gagal mengonfirmasi kebenaran adanya Mozart Effect. Dengan ini dapat dikatakan bahwa hanya sedikit bukti pendukung yang membenarkan keberadaan Mozart Effect ini. Selanjutnya yaitu problem solving. Tahukah kalian apa itu problem solving? Problem solving skills atau keterampilan dalam pemecahan masalah adalah hal yang membantu kita untuk menemukan sumber masalah dan mencari cara untuk mengatasinya. Terkadang, pemecahan suatu masalah yang efektif memerlukan teknik khusus yang sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, seorang perawat selain memerlukan keterampilan dalam mendengarkan dan berkomunikasi dengan pasien, mereka juga perlu pengetahuan tentang penyakit dan obat-obatan. Hal ini termasuk dalam penyelesaian suatu masalah. Berikutnya, ada emosi. Sebagian besar dari kita akan mengartikan emosi sebagai rasa marah, kesal, ataupun jengkel. Tapi, tahukah kamu bahwa emosi tidak hanya tentang kemarahan? Ternyata, emosi itu beragam loh. Selain emosi marah, ada juga emosi bahagia, sedih, takut, jijik, dan terkejut. Macam-macam emosi tadi termasuk dalam emosi dasar manusia pada umumnya. Emosi berkaitan dengan psikologis dan suasana hati seseorang. Emosi dapat dilihat dari raut muka, sehingga orang lain dapat menilai perasaan apa yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Ada beberapa hal yang ikut berubah mengikuti suasana hati dan keluar bersamaan dengan emosi, mulai dari suara, gerak tubuh, tindakan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada motivasi. Yakin deh kalau kalian semua pasti tahu tentang yang satu ini. Yap, motivasi adalah suatu hal yang mendorong kita untuk lebih bersemangat dan berusaha dalam mencapai keinginan kita. Motivasi bersifat positif, karena dengan motivasi, kita akan bisa lebih bersemangat dalam menggapai tujuan. Kalian pasti punya cita-cita kan? Jadi dokter, astronot, atau mungkin ada yang ingin menjadi artis untuk bisa terkenal? Nah, tujuan kita dalam menggapai hal tersebut, itulah yang kemudian dapat dikatakan sebagai motivasi. Motivasi dapat muncul dalam diri kita atau intrinsik maupun dari luar diri kita atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik bisa muncul seperti keyakinan dalam diri bahwa kita bisa menggapainya. Sedangkan motivasi ekstrinsik contohnya seperti dukungan dari keluarga atau orang terdekat supaya kita dapat menggapainya. Nah, itu dia penjelasan mengenai perilaku dan proses mental dalam lingkup psikologi. Semoga dapat bermanfaat ya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sampai jumpa.